Shalom saudara terkasih, masih dalam seri doa penantian Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas tema hidup dipenuhi Roh Kudus. Mari kita sama-sama membaca Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak hal yang dapat memenuhi hati dan pikiran kita. Seperti kekhawatiran, pekerjaan kita, masalah finansial kita, ambisi, bahkan kehidupan kita yang di masa depan akan seperti apa. Tanpa sadar, kita menjadi penuh dengan hal-hal duniawi, tetapi kosong secara rohani kita. Karena itu Alkitab melalui surat Paulus mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan itu tidak ingin kita hidup dengan kekuatan sendiri. Tuhan ini ingin kita hidup dengan Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi kehidupan kita setiap hari. Apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda dengan penerimaan Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus di dalam bahasa Alkitab itu ialah baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Hanya Yesus Kristus itu sendiri. Dalam Yohanes Pembaptis pernah berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Maka Yesuslah yang membaptis orang dengan Roh Kudus. Jadi apa yang dibaptis dengan Roh Kudus? Arti dari dibaptis dengan Roh Kudus yaitu artinya kita menerima Roh Kudus itu sendiri. Dan kapan kita dibaptis dengan Roh Kudus? Yaitu saat kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat itu, kita secara pribadi. Karena Alkitab berkata, apabila saudara yang percaya, saudara mendapatkan Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Poin di sini adalah ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang kedua, di dalam firman Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan terima oleh mereka yang percaya padanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di poin ini juga dikatakan roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi jika saudara sudah yakin dan benar-benar percaya, maka saudara sudah menerima Roh Kudus. Tetapi jika orang yang sudah ke gereja, tetapi dia belum benar-benar percaya, maka mereka belum menerima Roh Kudus. Saudara yang sudah menerima Roh Kudus belum tentu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, dalam kitab ini, mereka itu adalah murid-murid yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berani untuk memberitakan firman Allah. Di dalam Alkitab, Roh Kudus memenuhi hidup para murid-murid berulang kali. Di saat Pentakosta, mereka murid-murid sudah dipenuhi Roh Kudus. Di dalam ayat Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Namun terjadi lagi kepenuhan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Mereka dipenuhi kembali Roh Kudus saat mereka diperhadapkan dengan Mahkamah Agung. Isi dalam kitab 4 ayat 8 yaitu, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Rupanya manusia yang sudah menerima Roh Kudus, hidupnya tidak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Penerimaan Roh Kudus itu hanya sekali seumur hidup, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang. Contoh di dalam kehidupan kita, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang. Ketika kita dalam keadaan emosi, marah, kepenuhan Roh Kudus itu turun. Setiap kita mengampuni, memaafkan sesama kita, kepenuhan Roh Kudus kita itu naik. Untuk bisa mendapatkan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, saudara tidak perlu melakukan apa-apa, cukup percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi untuk dapat dipenuhi Roh Kudus itu, ada hal yang harus dikontrol oleh Roh Kudus dan dilakukan setiap hari.
ada beberapa ayat yang membahas murid Yesus di bawah kontrol Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Konteks di sini penuh dengan Roh Kudus yaitu saat mereka bisa diberikan keberanian untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dibahas tentang penuh dengan Roh Kudus juga. Di mana Stefanus berani menegur dosa-dosa orang Yahudi. Dia berani menegur karena kondisinya penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 10 juga murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Paulus penuh keberanian melawan tukang sihir karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus itu artinya kondisi di mana seseorang hidupnya penuh kontrol Roh Kudus. Sehingga mereka berani melakukan segala hal yang diinginkan oleh Roh Kudus. Untuk apa Tuhan menganugerahkan kita sebagai umatnya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu untuk penolong, sebagai penolong kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus Kristus tahu bahwa muridnya itu akan menghadapi banyak tantangan. Karena itu Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong mereka. Kadang di dalam kehidupan kita juga berpikir, saya gak kuat nih ngadepin masalah ini. Saya capek Tuhan ngadepin ini semua. Saya bingung harus gimana. Ayat ini mengingatkan bahwa orang percaya tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menolong, dan memberi hikmat. Saat dunia berkata, andalkan dirimu sendiri, Tuhan berkata, biarkan Rohku yang menolongmu. Poin kedua adalah Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, murid-murid hidup dalam ketakutan. Mereka bersembunyi setelah Yesus disalibkan. Namun setelah Roh Kudus turun, mereka menjadi berani, penuh iman, dan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Petrus yang dulu menyangkal Yesus kemudian berdiri berkhotbah dengan penuh keberanian. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus mampu mengubah seseorang. Mungkin hari ini kita juga ada yang merasa terlalu lemah, sering gagal, sulit berubah, atau rohaninya terasa dingin. Tuhan masih sanggup mengubahkan hidup saudara melalui Roh Kudus. Perubahan tersejati bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi pekerjaan Roh Kuduslah yang ada di dalam hati. Bagaimana tanda kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Banyak orang yang mengira hidup penuh dengan Roh Kudus adalah soal mukjizat atau hal-hal yang penuh dengan spektakuler. Namun Alkitab menunjukkan tanda terbesar dari Roh Kudus adalah perubahan karakter kita itu sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan belajar mengasihi, mengampuni, sabar, memiliki damai, dan penguasaan diri. Contoh bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita yaitu mengubahkan hati kita yang keras menjadi lembut, orang yang pemarah menjadi tenang, atau orang yang penuh ketakutan mulai percaya pada Tuhan. Sehingga buah roh terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tetap dipenuhi dengan Roh Kudus itu sendiri? Di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, tetapi kita bisa mendukakan Roh Kudus melalui dosa, kepahitan, kebencian, perkataan yang murkai, dan hidup yang jauh dari Tuhan. Karena itu kita perlu menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, penyembahan, dan hidup dalam ketaatan. Dipenuhi Roh Kudus bukan pengalaman satu kali, tetapi kebutuhan setiap hari. Sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan, roh kita juga membutuhkan hadirat Tuhan, membutuhkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kita menjalani hidup kita sendiri.
Roh Kudus diberikan supaya kita kuat saat kita lemah, tenang saat badai datang, tetap setia di tengah kesulitan, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Hari ini mari bertanya pada diri kita sendiri, apa yang selama ini memenuhi hati kita? Apakah ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, atau dipenuhi dengan Roh Kudus? Biarlah hidup kita setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku datang padamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatanku, berikan aku hati yang taat, damai sejahtera, kasih, dan hikmat. Kuatkan aku untuk hidup sesuai kehendak-Mu setiap hari. Bersihkan hatiku dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.